Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Bertemu lagi dengan Bu Uma. Mari belajar bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Bu Uma akan membahas tentang membaca dan menganalisis cerpen. Apa yang akan kita bahas kali ini? Kali ini kita akan membahas tentang memahami unsur intrinsik dan struktur teks cerpen. Karena materi kita cukup banyak, maka pada kesempatan kali ini Bu Uma hanya akan membahas pengertian dan unsur intrinsik teks cerpen. Anak-anakku, mungkin kalian pernah membaca cerita pendek atau buku-buku yang berisi tentang kumpulan cerpen, atau kita sebut juga buku antologi cerpen. Ini adalah beberapa contoh buku kumpulan cerpen. Ada kumpulan cerpen anak, kumpulan cerpen remaja, atau bahkan kumpulan cerpen orang tua. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang buku kumpulan cerpen, maka alangkah baiknya ketika kalian tahu pengertian dari cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen atau cerita pendek adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif berisi cerita yang lebih padat dan langsung pada tujuannya. Prosa naratif atau cerita fiktif ini adalah cerita yang bukan sebenarnya atau berdasarkan hayalan, dan teks naratif itu berisi tentang cerita. Sebelumnya kalian telah belajar tentang teks naratif fabel, teks cerita fantasi, atau drama. Itu adalah prosa naratif. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang prosa naratif atau teks naratif cerpen. Ciri-ciri cerpen adalah yang pertama, bentuknya padat, singkat, dan lebih pendek dari novel. Yang kedua, menceritakan kehidupan sehari-hari. Kemudian, penokohannya sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Ceritanya hanya membahas satu kejadian atau satu masalah tertentu, berbeda dengan novel yang ceritanya sangat kompleks. Kemudian menggunakan bahasa-bahasa atau kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti, serta meninggalkan kesan atau efek perasaan pada pembacanya. Sekalipun dia ceritanya pendek, tapi meninggalkan kesan atau perasaan pada kita yang telah membacanya. Unsur penceritaan. Unsur penceritaan dalam cerpen ada dua, ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang ada di dalam cerita yang akan kita bahas setelah ini, dan unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar cerita namun mempengaruhi cerita pendek ini. Contohnya apa? Misalnya aspek sosialnya, politiknya, agamanya, adat, pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan unsur intrinsik cerpen diantaranya adalah tema, latar, penokohan. Ya, ini adalah beberapa unsur intrinsik teks cerpen. Kemudian ada amanat, alur, sudut pandang, dan gaya bahasa. Nah, kita akan membahas unsur intrinsik cerpen ini satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang tema. Tema adalah inti dari sebuah cerita. Bagaimana kita bisa menentukan tema? Tentu saja, kita harus membaca cerita tersebut terlebih dahulu, kemudian simpulkan isi cerita tersebut secara keseluruhan. Intinya cerita tersebut tentang apa? Maka baru kita bisa menentukan tema. Baik, kita akan mencoba menentukan tema dari kutipan cerpen berikut. Cerpen ini berjudul Mamang Sayur, karya Sukanto A, yang diambil dari kumpulan cerpen Orang-orang Tercinta. Mamang Sayur tersenyum. Ia memang selalu tersenyum, tidak pernah marah meskipun anak-anak suka mengganggunya. Kami tinggal di asrama di Bandung, terdiri dari 20 keluarga.
Karena itu, Mamang Sayur lama dikerumuni ibu-ibu yang malas pergi ke pasar karena jauh. Anak-anak asrama suka mengganggunya mengambil tomat, mengambil ikatan kacang, bukan untuk dimakan, hanya untuk mengganggu Mang Sayur yang baik hati. Dari kutipan cerpen ini, kita bisa melihat ada tokoh Mang Sayur, kemudian ada gambaran Mang Sayur ini tokohnya ya, Mang Sayur. Kemudian ketika kita sudah membaca secara keseluruhan, kita bisa menyimpulkan tema dari kutipan ini adalah Mang Sayur yang baik hati. Unsur intrinsik berikutnya adalah tokoh atau penokohan. Penokohan adalah gambaran fisik, watak, atau karakter tokoh dalam sebuah cerita. Gambaran fisik bisa kita tahu misalnya tokoh itu berperawakan tinggi, pendek, gemuk, kurus, berambut ikal, berambut lurus, itu adalah gambaran fisik. Sedangkan watak atau karakter bisa kita tahu misalnya tokoh itu baik hati, tokoh itu sombong, tokoh itu pemarah, tokoh itu pendiam. Itu adalah bagian dari watak atau karakter tokoh dalam sebuah cerita. Ini adalah jenis tokoh berdasarkan karakternya. Pembagian penokohan berdasarkan karakter itu ada 3. Ada tokoh protagonis, antagonis, dan tokoh netral. Berikutnya adalah cara pendeskripsian perwatakan tokoh. Pengarang atau penulis cerita dapat menggambarkan tokoh secara langsung maupun secara tidak langsung. Penggambaran tokoh secara langsung biasanya dituliskan pengarang seperti contoh cerpen Mang Sayur tadi. Cerpen Mang Sayur merupakan pendeskripsian watak tokoh secara langsung. Di sana dituliskan bahwa Mang Sayur itu selalu tersenyum, Mang Sayur itu baik hati, Mang Sayur itu tidak pernah marah. Itu adalah contoh pendeskripsian watak secara langsung. Sedangkan pendeskripsian watak secara tidak langsung dapat kita lihat pada contoh kutipan cerpen berikut ini. Ini diambil dari kutipan cerpen berjudul Anjing Bagus karya Haris Effendi Thohar. Kutipannya adalah, pagar besi rumahnya melebihi tinggi yang diizinkan oleh Dinas Perizinan dan Tata Kota. Pagar itu senantiasa terkunci. Jika Raden Bagus pulang, seorang pembantu tua tergopoh-gopoh setelah mendengarkan klakson mobil Mercedesnya hampir sepanjang sirine kebakaran. Bunyi klakson itu tidak hanya menyentakan lamunan pembantu tuanya, tetapi juga mengganggu ketenangan tetangganya. Pada kutipan ini, kita bisa melihat ada tokoh Raden Bagus dan ada tokoh pembantu tua. Ketika ditanyakan bagaimana kita tahu watak atau penokohan Raden Bagus ini, wataknya Raden Bagus ini adalah sombong. Kenapa kita bisa menyimpulkan watak Raden Bagus ini adalah sombong? Yang pertama, digambarkan dari kondisi rumahnya. Pagar besinya melebihi tinggi dari yang diizinkan oleh Dinas Tata Kota. Yang kedua, dia membunyikan klakson hampir sepanjang sirine kebakaran. Kemudian, dia tidak peduli ketika bunyi klaksonnya itu mengganggu ketenangan tetangganya. Maka kita bisa menyimpulkan watak tokoh ini digambarkan secara tidak langsung. Bagaimana watak Raden Bagus itu? Dia bisa digambarkan seorang yang sombong, dia seorang yang arogan, dia seorang yang egois. Misalnya seperti itu. Unsur intrinsik berikutnya adalah latar. Latar adalah gambaran tempat, waktu, dan suasana yang terdapat dalam sebuah cerita. Dari pengertian latar tadi, kita bisa tahu latar itu ada 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat misalnya di sekolah, di hutan, di rumah, di jalan, dan sebagainya. Latar waktu contohnya pagi, siang, sore, tahun 2000, tahun
2020, hari Senin, dan seterusnya. Sedangkan latar suasana contohnya menyeramkan, sepi, membahagiakan, dan seterusnya. Sama halnya dengan cara pendeskripsian tokoh, cara pendeskripsian latar juga terbagi dua. Ada cara pendeskripsian secara langsung dan pendeskripsian secara tidak langsung. Mari kita perhatikan contoh kutipan cerpen berikut ini. Ketika memasuki ruang kelas pagi itu, aku menghempaskan diri duduk di kursi paling belakang. Tas ransel yang terasa berat di pundak aku simpan di kursi sebelah yang masih kosong. Kelas ini masih tampak sepi, siswa yang lain belum pada datang rupanya. Dari kutipan ini, kita bisa melihat pendeskripsian latar tempat secara langsung, yaitu di ruang kelas, kemudian latar waktunya pagi-pagi, dan suasananya masih tampak sepi. Ini adalah gambaran latar secara langsung. Sedangkan gambaran latar secara tidak langsung bisa kita lihat pada kutipan berikut ini. Di antara kapal-kapal yang berlabuh agak mencapai ke sebelah kiri, tampak perahu-perahu kayu istirahat menurunkan layar-layarnya. Lelaki itu sejenak tengadah, kemudian memandang tali temali kapal dan merebahkan diri di perahunya. Ia memandang rembulan yang tampak indah. Dari kutipan ini, kita bisa menentukan latar tempat dengan melihat beberapa kata atau frasa pada kutipan ini. Misalnya, ada kapal-kapal yang berlabuh, ada perahu-perahu kayu yang menurunkan layar-layarnya. Kira-kira latar tempat seperti ini di mana? Kita bisa menentukan ini adalah di pelabuhan. Kemudian latar waktunya kita bisa menentukan dari kata rembulan. Rembulan itu adanya malam. Berarti latar waktu dari kutipan ini adalah malam hari. Sedangkan latar suasana tidak digambarkan di dalam kutipan cerpen ini. Ini adalah kutipan latar secara tidak langsung. Berikutnya adalah unsur intrinsik amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Biasanya amanat disampaikan secara tersirat atau secara tidak langsung maupun secara tersurat. Dalam struktur cerpen, amanat merupakan kata lain dari koda. Nanti kita akan membahas tentang struktur ya. Dalam cerpen, amanat ini disebut dengan koda. Kemudian unsur intrinsik berikutnya adalah alur. Ada 3 jenis alur, yaitu alur maju ketika cerita itu digambarkan dari awal sampai akhir. Yang kedua ada alur mundur, yaitu alur yang menggambarkan cerita itu kembali ke masa lalu tokoh atau menceritakan masa lalu tokoh. Yang ketiga ada alur campuran. Alur campuran adalah alur yang menggambarkan cerita itu dari awal cerita itu berjalan, kemudian di tengah-tengah cerita itu kembali ke masa lalu atau menceritakan masa lalu tokoh, kemudian kembali lagi ke masa saat ini tokoh. Maka itu disebut dengan alur campuran. Kemudian tahapan alur. Tahapan alur ada 5. Yang pertama ada pendahuluan, ini adalah awalan cerita. Kemudian ada penanjakan laku. Penanjakan laku itu pengenalan masalah, akan menceritakan apa, itu ada di penanjakan laku. Kemudian yang ketiga ada klimaks atau mulai munculnya permasalahan. Puncak-puncaknya permasalahan itu ada pada klimaks. Kemudian penurunan masalah atau anti klimaks itu ada pada bagian penurunan laku. Sebelum ke penyelesaian pada akhir dari tahapan alur. Jadi tahapan alur itu ada pendahuluan, penanjakan laku, klimaks atau puncak cerita, penurunan laku atau penyelesaian masalah, dan penyelesaian atau kita mungkin sering mendengarnya dengan kata ending. Dalam klimaks kita akan mengenal adanya konflik. Konflik ini terbagi 3. Ada konflik lahir atau konflik fisik,
ada konflik batin atau konflik psikis, dan ada konflik ide atau konflik pemikiran. Apa yang dimaksud dengan konflik lahir? Konflik lahir adalah konflik atau puncak cerita yang menggambarkan tokoh-tokohnya beradu secara fisik. Misalnya mereka berkelahi, mereka saling mencubit, mereka saling memukul. Itu adalah konflik lahir atau konflik fisik. Yang kedua, ada konflik batin atau konflik psikis. Konflik ini adalah perdebatan batin atau tokoh bergumam dengan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah konflik ide atau konflik pemikiran. Tokoh-tokohnya ini berdebat secara argumen atau berdasarkan ide-ide dari tokohnya. Itu adalah gambaran jenis konflik yang ada dalam sebuah cerpen. Unsur intrinsik berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang dalam menceritakan atau menggambarkan tokoh-tokohnya. Sudut pandang terbagi menjadi 3. Ada sudut pandang orang pertama pelaku utama, ada sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, dan ada sudut pandang orang ketiga serba tahu atau di luar cerita. Berikut adalah contoh sudut pandang orang pertama pelaku utama. Orang pertama itu adalah tokoh aku. Orang pertama tokoh aku ada di dalam cerita dan dia sebagai pelaku utamanya. Contoh pada kutipan berikut. Aku sangat berterima kasih karena kedua orang tuaku telah membesarkanku. Namun, keringat yang mereka keluarkan untuk menyekolahkanku, memberiku makan dan memenuhi kebutuhanku hanya menyisakan kesakitan batinku. Aku tak punya hak atas diriku sendiri. Aku hanya punya kewajiban yang harus aku tunaikan. Sekolah di lembaga yang mereka inginkan, keluar rumah hanya ketika mereka mengizinkan, dan melakukan hal-hal yang membuat mereka senang. Notes hitam kembali menampung derai air mata, mengakhiri malam-malam dengan cara yang sama, tertidur dengan mata basah dan notes hitam di genggaman. Ini adalah contoh sudut pandang orang pertama pelaku utama dengan tokoh aku sebagai pelaku utamanya. Sedangkan contoh sudut pandang orang pertama pelaku sampingan adalah orang pertama itu aku. Tokoh akunya ada di dalam cerita, tapi dia bukan sebagai tokoh utama. Dia hanya pelaku sampingannya saja. Tokoh utamanya adalah orang lain. Misalnya pada kutipan berikut ini. Pertandingan catur antar kelas di sekolah kami berakhir dengan Eka sebagai juara pertama, Dwi juara kedua, dan aku juara ketiga. Sambil menimang-nimang pialanya, Eka tertawa riang, memperlihatkan piala tersebut kepada semua teman yang ada di kelasnya. Nah, dalam kutipan cerpen ini, ada tokoh aku, tapi dia hanya sebagai pelaku sampingan. Tokoh utamanya adalah Eka. Penggambaran penokohan seperti ini atau penggambaran sudut pandang seperti ini disebut dengan orang pertama pelaku sampingan. Sedangkan pada sudut pandang orang ketiga itu dia itu di luar cerita atau bisa jadi sebagai pengamat dalam sudut pandang penceritaan tokoh. Misalnya pada contoh kutipan berikut ini. Iwan sungguh menakutkan bagi anak-anak yang suka mencuri mawar-mawar ibu. Pagi-pagi dia berjemur di kebun, mandi dalam cahaya matahari. Dengan mata setengah terpejam, dia mengintai siapa-siapa yang mendekati kebun. Bila anak-anak yang berani menjulurkan tangannya ke dalam kawat, Iwan lalu marah. Dan sebelum anak itu mengetahuinya, Iwan sudah berada di dekatnya, memandang pencuri itu dengan mata berkilat-kilat. Nah, dalam kutipan cerpen ini, tidak ada tokoh aku. Yang ada adalah tokoh Iwan, atau bisa diganti dengan kata ganti orang ketiga, yaitu dia misalnya. Nah, penggambaran seperti ini disebut dengan sudut pandang orang ketiga serba tahu atau sudut pandang orang ketiga di luar cerita.
Demikian untuk materi kali ini tentang unsur intrinsik cerpen. Sampai di sini dulu. Nanti kita akan melanjutkan kembali pembahasannya pada pembahasan struktur dan ciri kebahasaan. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kalian dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.